Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilmi Daginda dari SMA Muhammadiyah 10 Kota Gresik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Daginda dari SMA Muhammadiyah 10 GGP Gresik akan mempresentasikan terkait penerapan DIY Auto atau singkatan dari Automated Trash Hub dalam meningkatkan efisiensi sampah dan adaptasi revolusi industri 4.0. Pertama, ada pendahuluan. Pendahuluan ini dimulai dari masalah kebersihan lingkungan. Sayangnya, tingkat kepedulian terhadap kebersihan di Indonesia masih rendah, dengan hanya sekitar 20% dari total populasi yang secara aktif memprihatinkan. Akibatnya, masalah seperti penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor dan ketidakteraturan tata ruang menjadi semakin nyata. Auto atau tadi singkatan dari Automated Trash Hub sebagai salah satu terobosan dalam mengatasi masalah sampah. Salah satu langkah yang mungkin untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengembangkan alat yang dapat meningkatkan kebersihan lingkungan. Perangkat yang memiliki dampak besar terhadap kebersihan lingkungan adalah tempat sampah. Penelitian ini mencoba untuk menghadirkan solusi melalui mencoba penggunaan auto atau tempat sampah otomatis sendiri, metode trash yang menggunakan microcontroller berbasis Arduino. Keunikan dari Android ini adalah kemudahan dalam pembuatannya. Siapapun dapat menciptakan tempat sampah otomatis ini dengan menambahkan komponen yang relatif sederhana ke tempat sampah yang sudah dimiliki. Tujuan penelitian itu ada dua. Yang pertama, meningkatkan kebersihan lingkungan dan mengurangi penumpukan sampah yang tidak pada tempatnya, sehingga berdampak positif pada kesehatan masyarakat. Kedua, memodernisasi tempat sampah konvensional menjadi alat do it self, do it yourself ya, dapat dibuat dengan mudah oleh masyarakat dalam era saat ini era industri 4.0. Bahwa kita bahas tentang metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah metode eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang melibatkan 4 komponen utama dalam desain eksperimen. Indikator utama dari penelitian ini adalah intensitas kebersihan sampah dan memodernisasi tempat sampah konvensional. Ada 4 tahapan metode di sini, yaitu yang pertama adalah pencarian komponen, apa saja yang diperlukan dalam pembuatan. Terus yang kedua adalah perakitan komponen dari tindak lanjut dari tahapan pertama. Dan yang ketiga adalah pengembangan script code yang akan menjalankan mikrokontroller tersebut untuk mengendalikan seluruh komponen. Dan keempat adalah mengaplikasikannya semua komponen ke tempat sampah. Ini adalah gambaran komponen-komponen yang diperlukan dalam pembuatan do it yourself auto. Kemudian ada Arduino, ada Arduino Mega, itu ini. Terus yang kedua adalah baterai. Baterai itu minimal jika menggunakan servo ini 995, maka baterai diperlukan biasanya sekitar 9 volt. Kalau menggunakan servo MG 90, maka hanya memerlukan baterai yang kecil, mungkin berkisar 4 sampai 6 volt bisa menjalankan baterai tersebut. Tapi di lain sisi kita juga bisa menggunakan power supply yang bisa mencapai
daya kurang dari 9 volt. Karena jika daya lebih dari 9 volt maka akan merusak IC dari Arduino di sini. Akan merusak IC. Untuk daya kita bisa masuk dari port ini dan port ini. Tuh, daya. Untuk yang ketiga, ya ini kabel jumper. Kabel jumper ini sebenarnya opsional ya, tapi em, dalam kerapian dan pemudahan pembuatan, kita temukan kabel jumper. Jadi, temukan kabel yang ini namanya male dan female sebagai soketnya, agar mudah dalam pemasangan komponen. Yang ketiga ada sensor ultrasonic. Sebenarnya kita bisa memakai sensor hmm, IR, IR, tapi jarak yang diperlukan akan lebih pendek ketimbang sensor ultrasonic CSR 04. Ya kan mendeteksi memantulkan gelombang yang akan menangkap kembali sehingga akan mengirim sinyal ke sensor dan nanti akan diteruskan ke Arduino. Oke. Jadi, kemudian ada tahap perakitan komponen. Di sini sudah jelas terpampang bahwa pertama kali yang diperlukan adalah Arduino. Bisa menggunakan Arduino Uno, Mega, dan Arduino lainnya. Jadi, pertama kita pasangnya dulu optional ya, bisa lewat sensornya dulu. Jadi, pertama port VCC. Jadi, dalam bantuan kemudahan maka kita pakai project board. 5 volt, yakni plus, akan ditaruh di bagian ini. Dan project board sebelah bagian ini akan menyalurkan tegangan yang lurus dari kiri ke kanan. Jadi dari sini akan memiliki tegangan yang sama sampai sini. Jadi ada dua tegangan di sini. Titik. Ini adalah plus, yakni VCC. Hold on. Yang kedua minus atau ground again. Ketika kita hubungkan 5 volt maka di sini tekanan kan semua sama. Tiga, tiga kabel yang memiliki akses ke sini maka tegangan akan sama sebesar ini. Kemudian GND kita taruh di sini, maka baris yang sebelah sini sampai ke sini ya itu adalah GND. Nah, untuk yang pertama kita sensor. Di sensor ini ada bagian VCC, ada trik, echo, dan GND. Untuk VCC maka kita langsung hubungkan ke VCC atau yang 5 volt tadi. Jadi ini akan lurus seperti ini dan dia belok
Nah, dia kan kembali ke VCC. Kemudian untuk untuk trik dan echo sebenarnya opsional, tapi saya trik dan echo adalah keluaran pin untuk outputnya. Saya sebenarnya opsional, tapi saya memilih di 5 dan 6. Kemudian untuk GND maka kita pasangkan ke GND. GND seperti jelaskan tadi, maka satu bar akan memiliki eh, arus yang sama terminal. Kemudian untuk motor servo bisa memakai SG tadi, SG 90 atau 95 yang tadi. Jadi sama saja, ini mungkin kurang jelas di sini, tapi nanti di servo pasti ada tulisan GND VCC. Ini adalah GND, sebelah kiri biasanya GND. Terus sebelah kanan adalah VCC. Kalau volt lah ya. Sini tengah adalah output keluaran pin. Ini adalah outputnya. Output dan input. Dia akan menerima transmisi dari sini. Dan trik ini akan juga transmisi berada di trik dan input. Dan termasuk di dua. Power supply bisa disupply seperti yang tadi ada dua. Ini sini. Dan mengapa tadi tidak boleh lebih dari 9 volt, karena daya yang kita butuhkan tidak sebesar mana daya yang kita butuhkan tidak besar lebih dari 9 volt. Karena jika lebih dari 9 volt maka IC di sebelah sini biasanya akan terbakar. Kemudian ada pengembangan script code. Oke, di sini jelas ada script codenya. Sesuai dengan kita mulai dari ya awal, ini bukan menggunakan misalnya Arduino itu menggunakan basisnya adalah pemrograman C. Kita awal include servo, manggil dari servo, kemudian include looping.h, itu liberate sensor ultrasonic HCSR 4. Jadi trigger pin dihubungkan ke pin digital 5 seperti gambar yang dia tadi. Pin dihubungkan ke 5. Dan pin echo dihubungkan ke 6. Max distance, jarak maksimum adalah 100 pada penggunaan sensor ultrasonic. Kemudian kita lanjut ke servo, bahwa servo attack ada di pin 2 Arduino, ini adalah 2. Kemudian ini adalah lanjutan dari servo, dia akan mendilai selama 50 milisecond. Ini adalah sebuah algoritma jika jarak lebih dari 0 dan jarak kurang dari sama dengan 100, karena tadi distance max distance adalah 100. Dia akan mendeteksi, dia akan melanjutkan melanjutkan sinyal ke servo. Dan servo ketika dia menerima sinyal maka
server akan menarik tuas dari injakan tempat sampah yang akan membuka penutup tempat sampah. Kan di sini servo berputar 10 derajat untuk kotak sampah. Satu. Jadi ada tahapan komen. Sensor ini menerima sinyal. Ketika melihat sinyal, maka sinyal akan dijelaskan lewat kabel jumper ke pin Arduino. Jadi, kemudian Arduino sebagai microcontroller mengantarkan sinyal lanjutan ke servo pada pin 2 Arduino. Pin 2 Arduino yang berarti mengacu kepada servo. Servo tadi karena tagnya di 2. Kemudian servo akan membuka musabah dan akan melakukan delay selama 50 milisecond. Dan dia akan menutup kembali setelah 50 milisecond. Perangan kode ini buat dengan ABCD dan akan terus dikembangkan untuk mencapai pengaplikasian yang lebih baik. Ya, pengaplikasian pada tempat sampah. Jadi kita tambah sampai ini bahwa di sini ada sensor HC. Sebenarnya kita bisa taruh sensor di sini, atau di sini. Tergantung dengan kondisi dan bentuk tempat sampah. Kemudian muter servo ini akan menggerakkan tuas di bawah. Jadi kita hubungkan muter servo ini ke tuas injakan di bawah. Jadi bisa lagi muter servo ada ini adalah pengukit, bisa buat narik-narik. Kita cantolkan entah pakai kawat atau benang ke injakan, maka ketika dia narik ke atas ini, maka ini juga akan ke atas atau ke bawah. Ketika ke atas, maka tempat sampah yang sebelumnya tertutup, maka dia akan terdorong ke atas atau sebaliknya, disesuaikan dengan bentuk tempat sampah. Nah, untuk mock-up-nya semua komponen disusun secara rapi di sini, bagian dalam, di bagian bawah tempat sampah. Kita power untuk menghidupkan ini. Buat keterangan bahwa instalasi kabel berada di dinding-dinding tempat sampah, dan jadi instalasi kabel berada di dinding-dinding, ya kan, saling terintegrasi satu sama lain untuk menghubungkan ke Arduino. Ya, untuk tambahan, untuk baterai bisa menggunakan baterai 18650 yang dapat dicas kembali, atau bisa menggunakan solar panel untuk mengecas daya. Ya, mungkin solar panel, maka kita akan butuh solar panel di sini, dia akan bukan ke baterai. Hasil dan pembahasan. Pertama adalah bahwa pengembangan tempat sampah otomatis. Nanti ini catat pengembangan automated trash hub atau tempat sampah otomatis yang menggunakan teknologi microcontroller Arduino Uno. Teknologi yang memungkinkan tempat sampah untuk secara otomatis mendeteksi gerakan dan membuka serta
bentuknya secara otomatis sehingga akan mengurangi kemungkinan sampah bersebaran di sekitarnya. Yang kedua adalah pengurangan penumpukan sampah. Penggunaan automated trash hub dilakukan akan mengurangi penumpukan sampah yang tidak ada pada tempatnya. Jadi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan membantu mengurangi masalah kebersihan yang seringkali dihadapi di masyarakat. Jadi kita bisa lihat grafik persebaran pengelolaan sampah pada masyarakat berdasarkan laporan Badan BPS bertajuk Statistik Potensi Desa. Wah, ada sekitar 71% tempat sampah itu ada dibuang di lubang atau dibakar. Dan 19% tempat sampah dibuang pada tempatnya dan diangkut untuk melakukan pelanjutan, dan 6% dibuang ke sungai dan 4% dibuang ke tempat yang lain. Dan ada 0,38% yang dibuang pada drainase. Ini adalah modernisasi tempat sampah konvensional. Dan ini juga menyoroti pentingnya modernisasi tempat sampah konvensional dengan do it yourself. Tempat sampah dapat diubah menjadi alat yang lebih efisien dan pengelolaan sampah jadi lebih mudah. Kesimpulan yang terakhir adalah pengumuman auto menjadikan solusi efektif dalam mengatasi masalah kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ultimate trash hub dalam tempat secara signifikan mengurangi penumpukan sampah yang tidak pada tempatnya. Jaga lingkungan yang belum bersih dan lebih pada pengelolaan emisi gas masing-masing di oleh truk pengumpul sampah. Selain itu, pendekatan do it yourself (DIY) dalam pengembangan alat ini menjadi tempat sampah konvensional dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, penelitian ini menegaskan peran penting teknologi dalam menghadirkan perubahan positif dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran individu dalam menjaga planet ini. Terima kasih. Sekian dari presentasi tentang automated shop kali ini. Saya Tagi dan Hak dari SMA Muhammadiyah 10 GKB yang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan telah mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.